Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 24 Agustus 2023. Bertepatan dengan hari ulang tahun TVRI Nasional ke-61 tahun. Kali ini bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap 5 orang pelaku pembobolan ATM lintas provinsi. Dalam aksinya para pelaku menggunakan senjata api rakitan untuk mengancam warga jika aksinya ketahuan. Dalam aksinya pelaku kerap merusak mesin ATM dengan menggunakan mesin las, kemudian mengambil uang yang ada di dalamnya. Bahkan jumlah uang yang diambil para pelaku mencapai 3 miliar rupiah. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan pihaknya telah mengamankan 5 orang pelaku yang diamankan dari 5 lokasi yang berbeda. Dan masih memburu 2 orang pelaku lainnya yang melarikan diri. Ia juga menegaskan Polda Sumatera Utara tidak segan memberikan tindakan tegas dan terukur agar dapat meminimalisir aksi kejahatan di wilayah Sumatera Utara. Satu belajar dari mencuri yang paling mudah mencuri. Dari 5 pelaku yang tertangkap ini ada yang dari wilayah Sumatera Utara, ada dari Padang, juga dari provinsi yang lain. Awal mula penangkapan kita ada di daerah Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, yang kemudian kita tahu bahwa pelaku tidak hanya menyiapkan alat untuk membongkar, tapi juga menyiapkan senjata api untuk menghalau ataupun melukai orang-orang yang mencoba mengganggu ataupun mencegah kejahatan ini berlangsung. Ada 15 TKP yang dilakukan oleh pelaku ini dengan modus membobol dengan merusak, membongkar, dan mengambil uangnya. Lebih dari 3 miliar uang yang diambil dari 15 TKP ini, dan kita hari ini masih mengejar 2 pelaku yang lain. Eksekusi lahan dan bangunan yang merupakan bekas tempat pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan berakhir ricuh. Aksi dorong-dorongan antara pihak tergugat dan petugas kepolisian pun tak terhindarkan karena pihak tergugat menolak eksekusi. Rosdiana Borutamba teriak histeris saat lahan dan bangunan SPBU miliknya yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil putusan, 2 bidang tanah dan bangunan seluas 799 meter persegi ini telah dilelang oleh pihak bank dikarenakan pihak tergugat tak sanggup melunasi hutangnya yang tersisa 1 miliar rupiah lagi. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan antara massa yang menolak eksekusi dilakukan dengan petugas kepolisian dan jurusita Pengadilan Negeri Medan. Petugas juga mengamankan seorang pemuda yang menghalangi jalannya eksekusi yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Medan. Pihak tergugat Rosdiana Borutamba mengaku saat ini lahan yang dimilikinya sedang dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Namun pihak Pengadilan Negeri Medan disebut telah melakukan eksekusi. Proses lelang yang dilakukan pihak bank juga disebut tanpa sepengetahuannya. Bahkan nilai hasil lelang 5,3 miliar tersebut juga tak diberikan kepada dirinya. Orang masih kasasi masih berjalan, kok saya dieksekusi. Banding aja pun saya udah masih dieksekusi. Nah, coba dulu, utangku aja 1 M. Jadi kalau dilelang 5,3 mana sih sawang saya? Sebelumnya proses mediasi dan unmanning juga sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini tak hanya Rosdiana Tamba, BPN Medan juga turut menjadi tergugat dalam kasus ini. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menahan tersangka tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara senilai 1,5 miliar lebih. Kejari Labuhan Batu melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perpajakan dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DCP Sumatera Utara 2 melalui penyidik Kajatisu bertempat di Aula Serbaguna Kantor Kejari, Jalan SM Raja Ranto Prapat. Penahanan terhadap tersangka Sri Mulyani 43 tahun, warga Aek Hite Toras Merbau Labuhan Batu Utara, selaku Direktorat
Maksud kami selaku Direktur Utama CV Sahid Jaya yang beralamat di Jalan WR Supratman nomor 20 Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut melalui CV Sahid Jaya meski telah memungut pajak pertambahan nilai PPN dari lawan transaksi dengan menerbitkan faktur pajak. Atas perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar 420 juta rupiah pada periode tahun 2012 hingga 2014. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Furqon Syahlubis menyebutkan pihaknya menerima pelimpahan tersangka perkara Undang-Undang Perpajakan dari Kajati, Sumatera Utara untuk proses persidangan. Dan hari ini kita menerima tahap 2 dari Kejati, yaitu Undang-Undang Perpajakan atas nama SN, umur 43 tahun. Kita akan menahan hari ini di Lapas Rantau Merapat untuk 40 hari ke depan. Jadi habis itu kita akan limpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Ini tidak wajib pajak tidak menyetorkan pajak ke kas negara. Itu sekitar kerugian 1 miliar lebih. Tersangka telah melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selama 40 hari ke depan tersangka ditahan di Lapas Kelas 2A Rantau Merapat. Ya, pemirsa, Aditya Hasibuan terdakwa penganiayaan terhadap Ken Admiral membacakan pledoi setelah sebelumnya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam pledoinya, Aditya menyatakan yang terjadi adalah perkelahian dan pengancaman yang dilakukan Ken Admiral. Terdakwa penganiayaan Aditya Hasibuan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan kemarin. Pada sidang kali ini, Aditya Hasibuan membacakan pledoi atau nota pembelaan setelah pekan lalu jaksa penuntut umum menuntut Aditya dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dalam pledoinya, Aditya menyatakan yang terjadi bukanlah penganiayaan namun perkelahian. Aditya juga menyatakan sebelumnya Ken Admiral melakukan pengancaman kepada dirinya yang menimbulkan reaksi atas ancaman tersebut. Saat membacakan pledoinya, terdakwa sempat menangis dan mengatakan terdakwa sudah mencoba menghindar berjumpa dengan Ken Admiral. Dengan memberikan jawaban yang salah saat Ken Admiral menanyakan alamat rumahnya, penasehat hukum terdakwa Ali Piliang mengatakan kliennya tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan karena Ken Admiral melakukan ancaman dengan perkataan tidak pantas kepada Aditya, sehingga tuntutan yang disampaikan jaksa tidak memenuhi unsur penganiayaan. Kami melihat nuansa politisnya ini lebih tinggi, tapi mau nggak mau kita hadapi di persidangan ini. Fakta persidangan jelas bahwa pasal 351 ayat 1, ayat 2 yang dituntut jaksa dan 406 sendiri tidak pernah dilaporkan dan fakta persidangan tidak ada benda yang dirusak oleh terdakwa. Yang kedua terhadap penganiayaan 351 ayat 2 yang didakwa jaksa. Ayat 2-nya itu jaksa sendiri mengakui tidak terbukti dan fakta persidangan juga si salah satu ahli forensik mengatakan ini bukan penganiayaan berat. Maka jaksa menuntut dengan 351 ayat 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menyatakan akan melakukan replik atau pledoi dari terdakwa. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu sore memunculkan angin puting beliung dan menerjang 11 unit rumah warga rusak dan puluhan hektar tanaman padi tumbang di Desa Gelamse, Serimah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pantauan di lokasi kejadian tersebut, Kepala Desa bersama personel Polsek Bandar Kalipah didampingi anggota Koramil 12 Bandar Kalipah terjun langsung untuk melakukan pengecekan kejadian tersebut. Salah satu warga yang terdampak bencana, Franciscus Manurung mengatakan angin puting beliung datang secara tiba-tiba lalu berputar dan bergerak dari arah belakang rumah dan menerbangkan atap seng rumah warga dan pada saat itu juga hujan deras dan mati lampu. Begitu juga disampaikan pengurus kelompok Tani Rebo juga menyampaikan di mana bukan hanya atap rumah warga saja yang dihantam angin kencang, termasuk juga tanaman padi kami juga pada tumbang diperkirakan puluhan hektar. Adapun tanaman padi kami yang tumbang saat ini masih berumur 70 hari. Kerusakan yang disebabkan oleh angin beserta puting beliung dengan hujan yang deras, atap seng rumah kita
ada yang terbalik, ada banyak juga yang rusak parah Pak, berkisar 8 rumah. Harap kepada pemerintahan untuk khususnya bencana alam supaya membantu kita yang terkena musibah. Ya kena sekitar setengah hektar Pak. Yang lainnya ada lagi, Pak? Lainnya yang banyak lah Pak, itu merata itu Pak, kayak gitu. Mana? Solusinya kayak mana? Apa? Baru umur 2 bulan padi Pak, baru keluar lah, baru keluar padi kan, ada angin deras pagi malam. Sementara itu, Kepala Desa Gelam Serima, Kecamatan Bandar Kalipah, Lisbon Simosir, yang sudah tiba di lokasi mengatakan bahwa berdasarkan data saat ini terdapat di Dusun Ampera, terdapat 10 atap rumah rusak dan di Dusun Gelam sebanyak 1 rumah, total seluruh sebanyak 11 rumah yang sudah kita terima saat ini. Dan luas tanaman padi yang tumbang sekitar kurang lebih puluhan hektar. Jadi untuk kerugian masyarakat diperkirakan puluhan juta dan hal kejadian ini sudah kita laporkan dan koordinasi dengan pihak kecamatan. Bencana puting beliung di Desa Gelam Serima, Dusun Ampera ada 10 rumah. Dan juga di Dusun 2, Serima, ada melapor warga tadi pagi ke rumah atas nama Putra, 1 unit rumah. Itulah pada pagi hari ini yang masih bisa kita ketahui. Hingga saat ini Kepala BPBD Serdang Bedagai masih mendata sejumlah kecamatan dan desa yang terdampak bencana 2 hari terakhir ini. Kodam 1 Bukit Barisan menggelar apel luar biasa serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan. Jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan diamanahkan kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Seluruh prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan mengikuti apel luar biasa dalam rangka serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan dari Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan ini dimulai dengan pembacaan risalah Pangdam 1 Bukit Barisan dari pejabat lama Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Ahmad Daniel Kardin kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Risalah Pangdam 1 Bukit Barisan tersebut akan menjadi referensi untuk pelaksanaan tugas ke depan yang lebih baik. Dalam amanatnya kepada seluruh prajurit dan PNS diharapkan dapat memberikan dedikasi terbaik, menjaga kehormatan diri dan hindari pelanggaran sekecil apapun. Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menerima risalah jabatan di hadapan ratusan prajurit TNI. Ia mengajak kepada seluruh prajurit TNI dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan menjelang Pilkada dan penyelenggaraan PON 2024. Seperti yang diketahui bahwa saya sudah menerima tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan itu mulai tanggal 21 Agustus kemarin. Saya sudah menerima semua kondisi satuan di wilayah Pangdam 1 Bukit Barisan yang meliputi 4 provinsi. Saya siap untuk melaksanakan tugas. Tentunya kami mohon bantuan, dukungan dari semua rekan-rekan pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh komponen masyarakat yang lain. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah mempercayai Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin untuk menjalankan tugasnya sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Polres Labuhan Batu melaksanakan apel pengecekan polisi RW di halaman Mapolres Labuhan Batu guna mengetahui kesiapan personil di lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing kemarin. Apel pengecekan dan kesiapan petugas polisi RW dipimpin langsung Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Huta Juliu serta seluruh pejabat utama Polres Labuhan Batu. Dalam arahan yang disampaikan, Kapolres Labuhan Batu berharap petugas polisi RW dapat menjaga nama baik institusi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Kasih Humas Polres Labuhan Batu Ibtu Parlando Napitupulu mengatakan polisi RW dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat menerapkan sistem door-to-door dan selalu berupaya melakukan deteksi dini akan potensi gangguan Kamtipmas yang mungkin mengganggu wilayah hukum tugas.
Mana Kapolres memberikan arahan kepada seluruh personil polisi RW adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di mana polisi RW lebih mengedepankan fungsi preventif dalam melaksanakan tugas, dan juga door-to-door system melakukan sambang serta deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas yang berada di lingkungan masyarakat polisi RW tersebut. Peserta apel polisi RW berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Polres Tapanuli Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan TNI melaksanakan kegiatan penanaman 1000 pohon dengan tema Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini. Penanaman 1000 pohon ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, berpusat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian alam, mengurangi dampak perubahan iklim, dan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, serta menjalin sinergi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Adapun jenis bibit pohon yang ditanam dalam kegiatan tersebut seperti manggis, mahoni, durian, jati, dan jenis pohon lainnya yang dipusatkan di hutan kota Tapanuli Selatan dan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan. Dalam hal ini khususnya dalam memperingati HUT kemerdekaan RI ke-78, saat ini kita melaksanakan penanaman pohon secara serentak seluruh Indonesia yang dipusatkan di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan ini menanam sekitar 1.500 batang pohon, yang mana ini adalah kerjasama bersama Pemda dan seluruh stakeholder yang ada. Doli Putra Parlindungan Pasaribu menyambut positif kegiatan penanaman 1000 pohon yang dilakukan Polres Tapanuli Selatan. Bupati juga menghimbau masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan dan melakukan pembakaran hutan. Dalam hal ini tentunya kita perlu jaga, karena pada dasarnya ini adalah hal yang kita dititipkan untuk anak cucu, sehingga kita perlu jaga untuk kelestarian lingkungan ke depan. Terkait penghijauan ini tentunya yang pertama, masyarakat tidak lagi boleh menebang pohon dengan sembarangan, kemudian menjaga lingkungan termasuk memilah sampah pada tempatnya, dan terakhir tentunya kita tetap berupaya agar tidak membakar hutan yang ada di Tapanuli Selatan. Ya pemirsa, Polres Labuhan Batu melakukan penanaman pohon secara serentak di jajaran polsek yang ada di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia. Program penghijauan untuk melestarikan negeri dilakukan sejak dini, dan program ini digagas oleh Kapolri yang diikuti seluruh jajaran kepolisian di Indonesia kemarin pagi. Lokasi penanaman pohon di halaman asrama Polsek Labuhan Batu Jalinsum Ai Kota Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu secara langsung memimpin kegiatan penanaman bibit pohon tersebut. Kapolres Labuhan Batu AKBP James Hati Hutajulu mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen Polres Labuhan Batu untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Kapolres telah menginstruksikan kepada masing-masing polsek secara bersamaan untuk menanam 100 bibit pohon, dengan total keseluruhan sebanyak 1.900 bibit pohon sejak dini. Dalam kegiatan penanaman pohon secara serentak, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan di sini bahwa kegiatan penanaman pohon ini diinisiasi oleh Bapak Kapolri dalam rangka menyambut atau melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kegiatan penghijauan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan bermanfaat dalam menjaga keberlanjutan alam Indonesia. Ya, pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara membuka posko elektronik Traffic Law Enforcement (ETLI) untuk mengkonfirmasi masyarakat yang menerima surat tilang, dan masyarakat masih bisa menyanggah jika dirinya tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Ya, pemirsa mohon maaf untuk berita selanjutnya. 114 atlet arung jeram Kota Medan bertarung dalam ajang Pekan Olahraga Kota Medan 2023. Kompetisi arung jeram yang terbagi dalam beberapa sesi ini dilangsungkan di aliran Sungai Medan Petisa, Kota Medan. Terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan bersaing ketat demi mendapatkan medali dalam ajang Pekan Olahraga Kota Medan ke-23. Dalam ajang Porkot kali ini, olahraga arung jeram dibagi dalam 3 kategori penilaian, yakni sprint, head to head, dan slalom. Dan setiap kategori memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Kompetisi yang berlangsung dalam 2 hari ini memiliki lintasan sepanjang 110 meter di aliran Sungai Babura, Medan. Saat pertandingan, para atlet arung jeram saling berjibaku, mendayung perahu karet yang ditumpangi agar dapat mendahului lawannya mencapai garis finish. Ketua Panitia Ardiansyah Tanjung menyebut ajang Porkot kali ini untuk melatih dan mencari bibit unggul atlet arung jeram Kota Medan agar nantinya dapat berlaga dalam pentas yang lebih bergengsi. Cara Porkot ini Bang, dia itu dari 12 kecamatan. Ini itu putra dan putri dan bermain di 3 kategori, slalom, sprint, dan head to head untuk hari ini. Besok kita mainkan slalom di 2 run, 2 kali percobaan. Dari 12 kecamatan ini Bang, totalnya 144 atlet Bang. Kota Medan disebut akan terus mengadakan kompetisi guna persiapan ke Jurda Arung Jeram yang juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemirsa, harga beras di Pasar Impres Kota Aikanopan, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam 1 pekan belakangan ini terus mengalami kenaikan. Naiknya harga beras di tingkat pedagang eceran di Pasar Impres Aikanopan sejak 1 tahun belakangan ini tidak pernah mengalami penurunan, justru terus mengalami kenaikan. Seperti harga beras jenis IR, harga normalnya sekitar 10 ribuan rupiah, naik menjadi 12 ribuan 300 rupiah per kilogramnya. Bahkan dalam 2 hari belakangan ini, harga naik menjadi Rp12.800 per kilonya. Dan beras jenis Ramos naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.400. Sedangkan harga telur ayam ras dalam sepekan ini mengalami penurunan antara Rp2.000 sampai Rp5.000 per papan, isi 30 butir. Seperti ukuran A dari harga Rp60.000 menjadi Rp50.000. Sedangkan harga minyak makan kemasan dan curah, gula pasir, semua jenis tepung dan kacang-kacangan, serta beras ketan putih dan hitam masih tetap. Salah seorang pedagang sembako, Pardomuan Siregar, menjelaskan kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sebelum tanggal 17 minggu lalu. Sementara harga gula pasir, minyak makan tidak stabil, harganya naik turun. Itulah Pak, masalah yang orang dagang ini yang nggak paham gimana sistem di luar, gimana bisa apa. Nah, cuma ya kebanyakan Toge Padi bilang kegagalan panennya. Jadi beras semua dari luar. Jadi mereka pun kena biaya transport pengiriman dari luar Sumatera ini besar. Ya, harapan saya sebagai pedagang, ya kalau bisa pemerintah mengambil andilnya di sini. Karena untuk saat ini daya beli orang sangat kurang. Pedagang berharap perhatian khusus dari pemerintah untuk memperhatikan nasib pedagang dengan cara segera berupaya menurunkan harga sembako. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.